Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam kajian kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nazair karya Syekhina wa Murabi Ruhina Al-Hajj Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Semoga kita mendapat limpahan barokah ridho dari Allah Subhanahu wa taala bi barakati mengaji kitab beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kajian ini, bab i'malul kalam aula min ihmalih, mengfungsikan kalam, fungsionalisasi ucapan itu lebih utama daripada menganggurkan. Terlebih dahulu akan saya sampaikan statement yang luar biasa dari Profesor Islah Gusmian dalam bedah buku mengudar istilah fikih sosial kemarin di IPMAFA, bahwa Kiai Sahal itu sosok kiai yang komplit karena beliau adalah sosok kiai dampar, kiai yang mengajar para santri berbagai kitab, baik dari kitab tasawuf seperti karya-karya Imam Ghazali, kitab fikih, kitab usul fikih yang menjadi kepakaran beliau, kitab nahwu, kitab mantik, dan lain-lain. Jadi beliau adalah sosok kiai yang betul-betul mendalami ilmu agama, menguasai ilmu agama secara mendalam. Yang kedua, Kiai Sahal adalah sosok kiai kitab. Selain beliau membaca kitab, beliau juga menulis kitab. Beliau seorang muallif, seorang musannaf dengan karya yang luar biasa, dan luar biasanya karya itu banyak beliau hasilkan ketika masih menjadi santri, khususnya ketika mulazamah nyantri dengan Syekh Zubair Dahlan di Sarang. Yang ketiga, Kiai Sahal adalah sosok kiai masyarakat, kiai yang selalu berinteraksi, melakukan advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Beliau dengan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat adalah sosok kiai yang berada di garda depan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi kita mengkaji sosok kiai yang komplit ini sehingga insya Allah Allah memberikan keloberan barokah kepada kita. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan mengkaji kaidah i'malul kalam aula min ihmalih. Mengfungsikan kalam, ucapan itu lebih utama daripada menganggurkan. Kita tahu dalam konsep agama kita yang namanya kalam, yang namanya ucapan itu sangat penting. Ucapan yang baik itu ucapan yang ada faedahnya. Allah berfirman, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang yang beruntung itu setelah mampu melakukan sholat yang khusyuk, yang kedua adalah menghindari kesia-siaan. Dalam tafsirnya dijelaskan minal kalami wa ghairi, baik ucapan atau yang lain, ucapan, tindakan, dan lain-lain. Jadi ucapan orang muslim itu bernilai positif, jangan bernilai negatif. Falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berusahalah untuk berkata yang baik. Atau kalau tidak bisa maka diamlah. Dalam syair dikatakan idzil kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal kalamu alal fuadi dalila. Jadi ucapan itu disampaikan itu
Tujuannya menjadi petunjuk, membimbing hati, menunjukkan kebenaran, kebaikan, bukan untuk mengumpat, menggibah, mengadu domba, menjelek-jelekan, menghina dan lain-lain. Jadi konsepnya adalah ucapan ini bernilai kebaikan dan hindari menggunakan ucapan yang menyakitkan orang lain, yang merendahkan orang lain, yang menurunkan derajat orang lain, membuka aib orang lain dan lain-lain. Apalagi kalau kita mengkaji dalam kajian ilmu nahwu, Masya Allah, kalamuna lafdun mufidun. Yang namanya kalam itu lafaz yang berfaedah. Apa yang kita sampaikan itu membawa faedah, sesuatu yang bernilai kebaikan dan kemanfaatan. Dalam jurumiyah misalnya, al-kalamu wa al-lafzu al-murakkab al-mufid bil wad'i. Lafaz atau suara yang mengandung salah satu huruf hijaiyah, lafaz yang tersusun dan berfaedah dengan disengaja, bukan ucapan yang keluar dari orang gila atau sedang mengigau saat tidur dan lain-lain. Artinya di dalam kita memanfaatkan lisan ini, maka kita harus berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan menghindari hal-hal yang negatif. Maka ya'malul kalam aula min ihmali, memfungsikan kalam untuk kebaikan itu lebih utama daripada menganggurkan, daripada menjadikannya disfungsi, tidak berfungsi. Apa salah satu contoh dari kaidah i'malul kalam aula min ihmali? Min furu'ihi ma law awsa bitoblin walahu toblu lahwin wa toblu harbin soha wa humila alal jaizi. Ketika ada orang berwasiat, dia akan meninggal misalnya, berwasiat, misalnya kendang ini nanti berikan di jalan Allah untuk li'ila'i kalimatillah. Dia berwasiat itu, ya dulu dalam konteks perang misalnya. Sementara dia punya 2 kendang yang lahwun, kendang yang tidak berfungsi, yang hanya sebagai permainan, dan kendang yang berfungsi untuk perang sebagai pembangkit semangat untuk ke medan laga. Tentu dalam konteks ini adalah ketika terjadi perang dengan orang-orang yang mengganggu kedamaian dan ketenangan, seperti sekarang misalnya konflik antara Israel dan Hamas di Gaza misalnya. Maka wasiat ini sah, dan kendang mana yang nanti diberikan, ya yang harus dilaksanakan wasiat itu, ya kendang yang berfungsi, bukan kendang yang sudah disfungsi, kendang yang bisa dimanfaatkan. Karena kalau tidak begitu, nanti ucapannya itu sia-sia. Kalau kendang yang sudah lama tidak berfungsi, yang sudah tidak bermanfaat, ya tidak ke sana arahnya, tetapi kepada kendang yang memang bisa bermanfaat untuk kebaikan. Contoh ya kendang yang digunakan untuk perang, dan perang ini tentu konteks zaman dulu adalah wajib, ya, karena mempertahankan kedaulatan atau menghindari penjajahan, mengangkat senjata demi merampas kemerdekaan atau menegakkan kedaulatan bangsa. Contoh yang kedua misalnya lauqala li zaujatihi, ketika ada seorang suami berkata kepada istrinya dan kepada hewan keledai,
Ada istri, ada hewan. Suami itu berkata, ahadukuma talikon. Salah satu dari kamu ini tercerai, tertolak. Fa innaha tutlaku. Maka otomatis istrinya itu kemudian terceraikan, terkena tolak, karena tidak mungkin hewan yang terkena tolak. Ada seorang suami berhadapan dengan, kalau di sini ada kucing dan istrinya, kemudian ahadukum maltalikon, salah satu dari kamu berdua ini tertolak, tercerai. Maka tidak mungkin ucapan ini tertuju kepada kucing, tentu kepada istrinya, sehingga istrinya otomatis terceraikan. Bi khilafi ma law qala dzalika laha wa li ajnabiyatin. Kecuali kalau seorang suami berkata begitu di hadapan istrinya dan perempuan lain. Wa qasadal ajnabiyata yuqbalu. Dan suami ini mengatakan kepada perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang bukan istrinya. Maka dan dia punya tujuan, ucapannya disampaikan kepada istri yang bukan istrinya, perempuan lain ajnabiyah, maka ucapannya itu diterima, artinya tidak terjadi cerai, colak kepada istrinya. Likaunil ajnabiyati min haitsul jumlah qabilah, karena memang perempuan yang lain yang bukan istrinya ada di situ, dan termasuk dari ucapan daripada suami itu, hadukum talikon, salah satu dari kamu itu tercerai, dan ada niat dari suami bahwa ucapannya itu disampaikan kepada perempuan lain, bukan kepada istrinya. Ini satu contoh ya, bahwa i'malul kalam aula min ihmalih, memfungsikan ucapan itu lebih utama supaya tidak sia-sia ucapan seseorang itu. Oleh karena itu jangan sekali lagi jangan bermain-main dengan ucapan, karena implikasinya panjang sekali. Wa minha, contoh yang lain, law waqafa ala auladihi wa laysa lahu illa auladihi humila alaihim kama jazama bihi Rafi'i li ta'adzuril haqiqah wa sawnan li lafdhin anil ihmal. Contoh yang ketiga, ketika dia mewakafkan sesuatu buat anak-anaknya, sedangkan dia tidak punya kecuali cucu-cucu anak-anaknya. Ini saya punya tanah 1 hektar misalnya, ini saya wakafkan untuk anak-anak saya. Sedangkan misalnya anaknya sudah meninggal semua, yang ada cucu-cucunya, maka ucapan itu ya dilarikan kepada cucu-cucunya. Kalau di Indonesia ini ya tidak lazim ya berwakaf untuk keluarganya. Ya ada ya wakaf makam. Menurut Profesor Muhammad, wakaf itu ada yang untuk tempat ibadah, lembaga pendidikan, makam itu, makam keluarga ada, tetapi belum banyak yang wakaf untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, belum banyak. Nah, contoh itu mewakafkan tanah ini untuk pemakaman anak-anak saya, ternyata yang ada cucu-cucunya, ya berarti dilarikan atau difahami ucapan ini, wakaf ini untuk cucu-cucunya. Ini disampaikan oleh Al-Imamur Rafi'i. Contoh yang keempat, qala li zaujatihi, ada seorang suami berkata kepada istrinya, in dakhaltid dar anti talik, kalau kamu masuk rumah kamu terceraikan. Bi khadfil fa, dengan membuang fa.
biasanya kan fa anti tolikon, ini cukup indahal tidar anti tolik. Kalau kamu istriku masuk rumah, maka kamu tercerai. Fa inna talaqa la yaqa'u qabla dukhul, maka perceraian tidak terjadi sebelum istri ini masuk rumah. Saunan dilafzin anil ihmal, karena menjaga supaya ucapan itu tidak sia-sia, tidak nganggur. Contoh yang keempat, yang kelima, wa minha qala li zaujatihi fi Misra anti taliqan fi Makkah. Ada seorang suami berkata kepada istrinya yang sedang berada di Mesir, kamu terceraikan, tertolak di Mekah. Maka menurut Imam Rafi'i, Fafir Rafi anil Buaiti annaha tutlaqu fil hal. Ketika ada suami berkata istrinya memang di Mesir, tapi dia berkata engkau tercerai, kamu tertolak di Mekah, maka menurut Imam Rafi'i dari Imam Buaiti, muridnya Imam Syafi'i, perempuan itu seketika terceraikan. Wa tabi'au fir Raudah, dan Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin juga mengikuti pandangan Imam Rafi'i. Jadi lagi-lagi seperti yang kemarin saya sampaikan, seorang suami jangan bermain-main dengan ucapan cerai, karena berimplikasi panjang sekali dan bisa menghancurkan, meruntuhkan bangunan keluarga yang sedang dibangun. Kemudian dari kaidah ini ada turunannya yang menarik sekali. Yadkhulu fi hadhil qaidah qaidatu at-ta'sisu aula min at-ta'kid. Dari kaidah ini kemudian muncul kaidah turunan, yaitu at-ta'sisu aula min at-ta'kid. At-ta'sis itu mendirikan sesuatu lebih utama daripada memperkuat. Ini kalau kita kontekstualisasikan di era sekarang, bentuk mendorong kita khususnya anak-anak muda untuk punya mental menjadi pelopor, menjadi inisiator, menjadi penggerak kebaikan, menginisiasi hal-hal baik, meskipun resikonya lebih tinggi, bebannya lebih berat, tetapi membuka jalan kesuksesan bagi banyak orang. Maka dalam konteks yang lain, misalnya al-ahsanu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi, yang lebih utama itu orang yang memulai, founding fathers, pendiri, wa in ahsanal muqtadi, meskipun generasi penerus mengembangkan. Yang selalu ada di jiwa bangsa Indonesia adalah Soekarno-Hatta, Presiden Republik Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Karena dengan perjuangan Insinyur Soekarno-Hatta ini mengkonsolidasi seluruh bangsa Indonesia, semangat untuk melawan penjajah, akhirnya meraih kemerdekaan. Meskipun presiden-presiden setelahnya membangun Indonesia dengan kecepatan yang tinggi, tapi tetap sang proklamator ini tidak bisa hilang dalam memori bangsa Indonesia, karena at-ta'sisu aula minat ta'kid. Karena al-ahsan lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi, al-ahsan lil mubtadi. Maka at-ta'sis dalam konteks ini tentu memulai yang pertama itu lebih utama daripada memperkuat. Fa idza dara lafdhu bainahuma ta'ayyana hamluhu 'ala ta'sis. Ketika ada satu ungkapan, ada satu lafaz memungkinkan kepada dua hal ini, itu dia memulai atau memperkuat, maka ta'ayyanat hamluhu 'ala ta'sis, maka lebih utama atau pasti dilarikan kepada ta'sis, membangun pondasi atau memulai sesuatu. Wa fihi furu, apa contohnya? Qala, ada seorang suami berkata anti talikun walam yanwi syai'an fal asahu alhamlu alal istinaf. Seorang suami berkata anti talik, engkau tercerai 2 kali.
Walam yanwi syai'an, dan tidak niat sesuatu. Apa kata Mbak Yai Sahal? Walam yanwi syai'an minat taksis wa ta'kid. Apakah yang kedua itu memperkuat atau memulai lagi? Tidak jelas, tidak ada niat. Fal asahhu alhamlu alal istinaf. Maka menurut pendapat yang paling sahih, ucapan antitolikon itu dilarikan, didorong atau dimaknai sebagai istinaf, memulai lagi. Ai fatakau atol kotani. Dawuhnya Mbak Yai Sahal, maka terjadilah dua tolak. Antitolikon. Ini Masya Allah, ini contohnya tentang suami. Dari kemarin berbicara tentang suami, sehingga saya himbau wahai para suami, sekali lagi jangan bermain-main dengan tolak, karena abghadul halal ya Allah tolak. Sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai, dibenci, dibendu oleh Allah adalah perceraian, karena menghancurkan rumah tangga, mengorbankan masa depan anak, dan menghancurkan bangsa ini secara umum. Maka kualitas, mentalitas, ketahanan mental dari suami ini harus betul-betul dipupuk, dikembangkan, sehingga tahan uji menghadapi berbagai problematika keluarga, problem ekonomi, problem anak, problem lingkungan, problem keluar, apapun problem itu bisa dijawab dengan ketenangan, keteduhan, kematangan, dan menghindari ucapan-ucapan yang negatif. Masya Allah. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kajian kita pagi ini. Jadi pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari ngaji ini adalah usahakan mengucapkan sesuatu yang bermanfaat dunia dan akhirat, berisi ilmu, berisi inspirasi, berisi motivasi, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, pelajaran berharga dari pengajian kita hari ini adalah kita harus punya mental sebagai seorang pelopor, sebagai seorang yang memulai sesuatu yang baik, yang membuka jalan kesuksesan dan kebaikan bagi banyak orang. Dan yang ketiga, seperti yang dalam muqaddimah saya sampaikan tadi, mari kita meneladani Mbah Yai Sahal ini, baik dalam konteks sebagai Kiai Dampar, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh mendalami kitab kuning, Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, nahwu, sorof, balaghah, mantik, dan lain-lain. Di sisi lain kita harus meneladani Mbah Yai Sahal dalam konteks Kiai kitab. Kita berlatih untuk menulis karya, karena karya itu akan abadi. Kutiba qarra, apa yang ditulis itu abadi, akan dikaji oleh generasi ke generasi sepanjang masa. Yang ketiga, kita juga meneladani Mbah Yai Sahal dalam konteks kiai masyarakat, dalam arti berinteraksi dengan masyarakat, memberdayakan masyarakat, menerangi kegelapan yang ada di masyarakat, memberikan secercah harapan kepada masyarakat. Ini namanya intelektual yang organik, yang mengorganisir masyarakat untuk melakukan transformasi perubahan yang positif, baik dalam bidang keilmuan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan politik kebangsaan. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.